Pemirsa, langsung saja kami ajak Anda untuk bergabung di Mabes Polri. Ada konferensi pers mengenai Kapolres Ngada nonaktif yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan seksual. Di Puslapor Polri. 3. Mengirim berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum dan melengkapi jika ada petunjuk jaksa. Kemudian menyerahkan tersangka dan barang bukti setelah kasus dinyatakan P21. Demikian. Terima kasih Pak Direktur dan Direktur PPA PPO atas penjelasannya. Rekan-rekan tadi sudah dijelaskan, proses ini telah dilakukan gelar perkara dalam rangka untuk penetapan tersangka dan maka hadir tadi tersangka di hadapan rekan-rekan media semuanya sebagai bagian daripada transparansi serta akuntabilitas dari proses ini. Kemudian tadi juga dijelaskan oleh Pak Direktur Reskrim Polda NTT berkaitan dengan undang-undang yang berlapis dan salah satu diantaranya adalah terkait dengan ITE. Ya, mentranskrip. Untuk sedikit penjelasan dan edukasi juga kepada teman-teman, di sini di sini hadir Pak Dir Tindak Pidana Siber akan menjelaskan bahwasan ini juga dilakukan secara scientific crime investigation, tadi saya sampaikan, sehingga hasilnya ini adalah bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan maupun akademis dan bahkan secara fisik ataupun faktanya. Kami persilakan kepada Pak Direktur Tipid Siber Barreskrim Polri. Terima kasih Pak Karupen Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kami dari Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri akan memberikan asistensi terhadap pemeriksaan barang bukti digital berupa 3 unit handphone yang terkait dengan tindak pidana yang sedang disidik oleh Dirkrim Polda NTT serta penerapan pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana tertuang dalam pasal 45 ayat 1 junto pasal 27 ayat 1 junto pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, di mana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah serta pemberatan sepertiga dari pidana pokok karena menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak. Perbuatan yang bersangkutan membuat konten video pornografi anak menggunakan handphone dan mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya konten tersebut melalui website atau forum pornografi anak di dark web yang dapat diakses siapapun yang bergabung di dalam forum tersebut. Pemeriksaan terhadap 3 unit handphone yang menjadi barang bukti akan dilaksanakan di Laboratorium Digital Forensik Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri untuk memenuhi penyidikan secara ilmiah atau scientific crime investigation. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, di sini juga hadir fungsi pengawas eksternal Kompolnas, Ibu Ida. Tentunya beliau sejak awal sudah intens baik itu bersifat komunikasi, koordinasi secara pengawasan secara melekat, hadir ketika dalam berproses sampai dengan saat ini. Kami persilakan waktunya terlebih dahulu kepada teman-teman ya. Ini dari Kompolnas akan memberikan penjelasan terkait dengan proses pengawasan. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Rekan-rekan yang media yang saya banggakan, sejak munculnya peristiwa ini, Kompolnas sudah melakukan beberapa langkah berkenaan dengan fungsi dan tugas kami, yaitu sebagai pengawas eksternal. Kami juga memastikan bahwa penanganan kasus ini
dilakukan dengan benar. Satu, yang kedua dilakukan secara prosedural. Dan yang ketiga adalah kami juga mendorongkan beberapa langkah, yaitu sidang KKEP-nya segera dilakukan dan juga memastikan bahwa karena ini terbukti ada pidananya, kami mendorongkan juga untuk dilakukan pemeriksaan tindak pidana yang dilakukan oleh mantan Kapolres Ngada. Jadi langkah-langkah itu yang kami lakukan, dan ke depan kami akan tetap mengawal proses ini. Minggu depan sidang KKEP kami akan hadir, dan dengan demikian juga pemeriksaan terhadap pidananya juga kami akan hadir dari kami. Dan yang terakhir sekali, saya apresiasi kepada Polri, dalam hal ini Pak Kabid jajaran Propam yang sudah dengan cepat melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan atau yang tersangka sebelumnya atau terduga pelanggar, sehingga kasus ini menjadi terang benderang. Terima kasih kepada Polri, dan jangan lupa kami akan terus mengawal proses ini dengan sampai selesai. Demikian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ida. Rekan-rekan juga dalam langkah ini. Ya, itu tadi konferensi pers yang digelar oleh Mabes Polri. Pemirsa, Barreskrim Polri menetapkan Kapolres Ngada nonaktif AKBP Fajar Widya Dharma Lukman Sumba Atmaja sebagai tersangka kasus dugaan kekerasan seksual. AKBP Fajar Widya Dharma sedianya akan menjalani penindakan etik dan pidana secara simultan. Sedikitnya ada 4 korban dari AKBP Fajar, yakni 3 orang di bawah umur dengan usia 6 tahun, 13 tahun, dan 16 tahun. Sementara 1 orang dewasa berusia 20 tahun. Hingga kini sudah ada 16 orang yang dimintai keterangan sebagai saksi, termasuk 4 korban. Polri dalam hal ini telah melakukan tindakan tegas terhadap FWLS ex Kapolres Ngada melalui proses kode etik dan bersamaan atau simultan dengan tindak